Indonesia lagi-lagi berduka. Berduka bukan karena adanya musibah bencana alam yang melanda, tapi berduka karena ulah rezim terhadap rakyatnya. Ya mungkin ini bisa jadi masukan bagi penguasa. Ternyata ada langkah yang dibenarkan oleh syariat untuk mengambil tanah yang sebelumnya itu menjadi hak resmi milik warganya. Dan ini sebenarnya sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Pak Jokowi ketika kampanye pada saat itu, ya. Jadi siapa yang setuju untuk dibuatkan sertifikat, kan gitu ya. Tidak lama-lama, 3 bulan itu akan terbit sertifikat. Walaupun sampai sekarang belum terbit, yang ada justru malah digusur, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat senantiasa kita curahkan pada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Konsel bertakwa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam usia kita, dan Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan, ketaatan dan ketakwaan hingga akhir hayat kita nanti. Ya, sahabat Konsel bertakwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Indonesia lagi-lagi berduka. Berduka bukan karena adanya musibah bencana alam yang melanda, tapi berduka karena ulah rezim terhadap rakyatnya. Kita saksikan bersama begitu pilunya saudara-saudara kita yang mereka harus diusir dari tanah kelahiran mereka. Begitu banyak kenangan yang telah mereka rasakan di dalamnya. Begitu nyamannya mereka saat ini dengan pekerjaan yang sudah mereka tekuni berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Namun atas dasar investasi mereka hendak digusur oleh rezim. Dan sangat disayangkan sekali pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sempat terjadinya bentrokan besar-besaran yang terjadi pada saat itu antara rakyat yang ingin mempertahankan hak mereka dihadapkan dengan aparat keamanan yang mereka sebenarnya hanya menjalankan tugasnya. Sahabat Konsel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pesan Ustadz Abdul Somad berkenaan dengan masalah Rempang ini. Ustadz Abdul Somad menyampaikan, ketika ada kemungkaran, ketika ada kezoliman, maka cegahlah dengan tanganmu. Jika tidak mampu dengan tanganmu, maka cegahlah dengan lisanmu. Dan jika tidak mampu, maka ingkari perbuatan itu dengan hatimu, maka itulah selemah-lemahnya iman. Oleh karena itu, sebenarnya kita diingatkan oleh Ustadz Abdul Somad akan kewajiban kita untuk menghentikan kezaliman dengan semampu apapun yang kita lakukan. Semampu apa yang bisa kita lakukan. Sahabat Konsel bertakwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah sering mendengar berkenaan dengan haramnya penguasa mengambil hak tanah yang menjadi milik warganya. Tapi sahabat Konsel bertakwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita ternyata penguasa atau pemerintah itu boleh dalam Islam itu mengambil tanah yang sebelumnya itu menjadi hak warganya. Ini kan, ini mungkin jarang dibahas, ya. Jadi di dalam Islam ternyata halal gitu, atau boleh, bahkan wajib, ya kan, penguasa itu mengambil tanah, status kepemilikan tanah yang sebelumnya itu sah menjadi milik warganya. Tetapi ingat dulu, ya, ada syaratnya, ya. Syaratnya ada 2, sahabat Konsel bertakwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ini bisa jadi masukan bagi penguasa. Ternyata ada langkah yang dibenarkan oleh syariat untuk mengambil tanah yang sebelumnya itu menjadi hak resmi milik warganya, ya. Entah itu nanti pemerintah membangun infrastruktur lah, untuk investasi lah, itu sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi ingat, ada 2 syaratnya. Inilah yang saya akan terangkan, sahabat sekalian. Sahabat Konsel bertakwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 hal itu ialah, yang pertama, dalam kitab Sistem Ekonomi Islam yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, di situ jelaskan tentang bab pengelolaan tanah. Subbab bahasan berkenaan dengan bolehnya pemerintah atau penguasa itu mengambil tanah yang sebelumnya menjadi hak milik warganya.
yaitu diterangkan bahwasannya ketika tanah itu tidak dikelola selama lebih dari 3 tahun. Inilah yang disebut sebagai tanah terlantar di dalam sistem ekonomi Islam bab soal pengelolaan tanah. Ini sebagaimana kisah sahabat Bilal Al-Haris ya. Suatu ketika Bilal Al-Haris ini meminta tanah kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah memberikan tanah kepada Bilal Al-Haris ini sebuah lembah yang sangat luas sekali. Tetapi setelah wafatnya Rasulullah SAW dan sampailah di masa pemerintahan Umar bin Khattab, ketika itu Umar bin Khattab melihat bahwasannya begitu luasnya tanah yang telah dimiliki oleh Bilal Al-Haris ini, tetapi hanya sebagian kecil saja yang mampu dikelola oleh Bilal Al-Haris. Maka datanglah Umar bin Khattab kepada Bilal Al-Haris berniat untuk mengambil tanah yang tidak dikelola itu. Lalu Bilal Al-Haris ini mengelak kepada Umar, "Wahai Umar, ini adalah tanah pemberian Rasulullah." Nah, kan? Dengan cepat Umar bin Khattab lalu menyanggah pernyataan Bilal Al-Haris ini. Apa kata Umar? "Wahai Bilal Al-Haris, sesungguhnya Rasulullah itu tidak memberikan kamu tanah seluas ini itu hanya untuk kau pagari saja lalu kau terlantarkan." Akhirnya Umar itu mengambil tanah yang tidak mampu dikelola oleh Bilal Al-Haris dan diberikan kepada warga lain yang mampu untuk mengelolanya. Masya Allah ya. Inilah syariat Islam yang sangat luar biasa. Kesempurnaan Islam terbukti dalam sebuah poin ini, bahwasanya Islam itu agama sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Dan pada endingnya sebenarnya syariat Islam itu adalah ujung-ujungnya adalah untuk keadilan, untuk kemaslahatan umat, ya kan? Saat ini faktanya adalah banyak dari warga yang memiliki dana yang cukup besar, yang dengan seenaknya mereka itu mampu untuk membeli tanah begitu seluas-luasnya, tetapi mereka tidak mampu untuk menggarapnya. Inilah yang membuat di negeri ini khususnya begitu gemar negeri ini impor pangan, karena begitu banyaknya tanah terlantar yang itu dibiarkan saja. Padahal dalam syariat Islam itu ini merupakan perkara yang bermasalah. Dan begitu banyaknya warga yang sebenarnya mampu, punya tenaga, punya kemampuan untuk mengelola, tapi sayangnya mereka tidak memiliki lahan. Maka solusi Islam ini adalah solusi yang paling adil, sehingga ketika seorang itu memiliki tanah yang luas tapi tidak mampu untuk mengelolanya, oleh negara ini tanah ini diberikan kepada mereka dan mereka mengelolanya. Bayangkan jika seluruh tanah ini dikelola, Masya Allah, kita tidak lagi menjadi gemar impor pangan, ya kan? Justru sebaliknya, kita akan menjadi lumbung pangan sebagaimana dahulu, ya. Jadi kembali lagi ke masalah Rempang, jika negara ingin mengambil alih tanah Rempang berkenaan dengan syariat tentang ini, maka negara itu harus membiarkan dan memantau tanah di Pulau Rempang itu 3 tahun tidak dihuni, ya. Kalau tanah itu benar selama 3 tahun tidak ada penghuninya dan tidak dikelola, maka negara barulah boleh untuk mengambil secara paksa sebagaimana yang terjadi hari ini. Tetapi jika faktanya mereka beraktivitas di sana setiap hari, mereka cari makan di sana, maka jika negara merampas hak mereka, berarti ini melanggar syariat dan itu adalah perbuatan zalim terhadap masyarakatnya. Nah, ini poin yang pertama, ya. Solusinya adalah negara harus memantau dulu selama 3 tahun kan gitu. Kalau selama 3 tahun tidak dihuni, tidak dikelola, barulah negara itu boleh mengambil secara paksa sebagaimana yang terjadi hari ini. Kalau itu tidak terjadi, maka negara tidak boleh mengambil tanah yang sudah menjadi hak milik mereka. Ini poin yang pertama. Terus poin yang kedua, ini mungkin menjadi solusi yang praktis bagi pemerintah hari ini. Ternyata ada kebolehan yang kedua untuk mengambil alih hak yang sudah menjadi milik warga secara sah itu, yakni yang kedua ialah dengan cara mereka harus ridho. Gitu kan. Solusi kedua adalah bagaimana untuk membuat warga Rempang itu ridho terhadap apa yang akan dilakukan oleh pemerintah hari ini. Lalu bagaimana caranya untuk mereka ridho?
ya apapun caranya harus dilakukan. Entah itu dengan negosiasi, atau mungkin dengan membeli dengan harga yang tinggi, atau mungkin mereka mau dipindahkan ke tempat yang lebih bagus, sehingga mereka itu ikhlas, mereka itu ridho untuk memberikan tanah yang penuh kenangan di sana, yang sudah beraktivitas di sana, yang kesehariannya sudah mencari nafkah di sana. Mereka itu ridho untuk menyerahkan kepada negara dengan cara apapun yang intinya membuat mereka itu ikhlas atau ridho, ya. Ya kalau saran saya mungkin dibeli ya dengan harga yang tinggi ya gitu. Tetapi kalau mereka tidak mau dengan bujukan pemerintah untuk dibeli atau dengan negosiasi apapun itu, maka lagi-lagi pemerintah tidak punya hak untuk mengusir masyarakat Rempang, ya. Jika itu terjadi, jika pengusiran terjadi, lagi-lagi ini adalah perbuatan zolim. Dan perbuatan zolim itu, ingat, wahai rezim, wahai penguasa, bahwasannya kita hidup itu tidak lama. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah kehidupan kita di akhirat nanti. Kalau kita berbuat zolim di dunia ini, bayangkan jika ada ribuan masyarakat di Rempang itu, maka nanti di akhirat masyarakat segitu banyaknya akan menuntut terhadap rezim yang melakukan surat. Sahabat Ponsel Bertakwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di poin yang kedua ini, bagaimana caranya untuk membuat warganya itu ikhlas, sehingga ini menjadi jalan pemerintah untuk mengambil kepemilikan mereka dengan cara yang baik. Ini mengingatkan pada sebuah kisah sahabat, ya, lagi-lagi sahabat. Suatu ketika di masa kepemimpinan Amr bin As, ya, suatu ketika Amr bin As ini menjadi gubernur di Mesir, ya. Ketika Amr bin As ini ingin membangun sebuah masjid yang sangat megah, ternyata ada rumah Yahudi tua di tanah yang akan dibangunkan masjid itu. Ya, sebenarnya negosiasi sudah dilakukan terhadap Yahudi tua itu, ya. Tetapi Yahudi tua itu tidak mau menerima tawaran dari Umar untuk meninggalkan tanah itu. Nah, lantas ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Amr bin As pada saat itu, ialah dengan menggusur secara paksa rumah Yahudi tua ini. Inilah yang kemudian membuat Yahudi tua ini mengadukan perbuatan Amr bin As itu kepada Khalifah Umar bin Khattab yang pada saat itu ada di Madinah. Dengan perjalanan yang lumayan jauh, ya, Yahudi tua ini mendatangi Umar dan mengharapkan keadilan dari kasus yang dideritanya. Ketika berjumpa dengan Umar bin Khattab, maka Yahudi tua itu menceritakan begitu zolimnya Amr bin As kepada dirinya. Yahudi tua itu menyampaikan, memang benar ya Khalifah, Amr bin As itu menawar tanahku itu 15 kali lipat dari harga normal di sana. Tetapi aku tidak ridho wahai Umar, karena yang pertama tanah itu adalah tanah yang telah kubeli dengan harta jerih payahku sendiri. Yang kedua adalah tanah itu begitu banyak kenangan yang indah yang telah kulalui di sana. Aku tidak rela jika tanah itu digusur wahai Umar. Mendengar cerita dan keluhan dari Yahudi tua ini, Umar serta-merta memerah mukanya dan marah besar. Lantas Umar memerintahkan kepada Yahudi tua itu untuk mencari tulang di tong sampah. Wahai Yahudi, ambillah tulang itu, berikan kepadaku. Lalu si Yahudi tua ini memberikan tulang itu terhadap Umar. Ketika tulang itu diberikan pada Umar, tiba-tiba Umar mengeluarkan pedangnya, besar, ya kan? Dan menebas, membuat sayatan selayaknya huruf alif di dalam tulang itu. Dan yang kedua kalinya Umar menebas kembali dengan satu sayatan yang menggores huruf alif itu, besar, ya kan? Masya Allah, ini Umar ya. Ya, Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab ini memerintahkan kepada Yahudi tua ini, bawalah tulang ini kepada Amr bin As, ya. Lalu sebenarnya Yahudi tua ini komplain terhadap Umar, ya. Wahai Umar, saya jauh-jauh datang dari Mesir ke Madinah untuk meminta keadilan. Mengapa justru engkau berikan aku tulang belulang yang seperti ini yang tidak ada artinya, ya? Mana keadilan darimu wahai Umar yang terkenal dengan keadilanmu? Maka Umar menyampaikan, sudah, bawa sajalah itu kepada Amr bin As, ya. Lalu dikisahkan ketika sudah sampai kepada gubernur Amr bin As, Yahudi tua tadi itu memberikan tulang itu kepada Amr bin As.
Ketika tulang itu diberikan kepada Amr bin As, apa yang terjadi? Amr bin As langsung gemetar tubuhnya, langsung pucat wajahnya, lantaran begitu takutnya Amr bin As ini. Bayangkan, seketika itu Amr bin As lalu merintahkan seluruh pasukannya, lalu merintahkan seluruh pekerjanya untuk berhenti untuk membangun masjid itu. Berhenti, hentikan pembangunan masjid ini dan bangun kembali rumah Yahudi tua ini. Insya Allah, si Yahudi tua tadi itu keheranan, kebingungan, dan bertanya kepada Amr bin As, "Wahai Amr bin As, apa gerangan ini? Mengapa ini? Ada apa ini? Mengapa justru engkau hentikan pembangunan masjid ini dan kau kembalikan rumahku ini? Apa makna dari tulang yang diberikan Khalifah Umar bin Khattab kepadamu ini, kalau aku boleh tahu?" Lalu Amr bin As menjelaskan, "Tahukah kamu, wahai Yahudi tua, bahwasannya makna tulang ini adalah teguran dari Umar, bahwasannya kelak siapapun itu termasuk aku akan menjadi seperti tulang ini." Lalu yang kedua, makna goresan yang menyerupai huruf alif ini adalah perintah dari Umar agar aku senantiasa berbuat adil, laksana huruf alif yang tegak lurus, adil di atas dan adil bagi yang di bawah. Dan goresan yang menyayat huruf alif ini adalah ancaman dari Umar, ketika aku tidak bisa berbuat adil seperti huruf alif itu, maka tunggulah, akan aku tebas lehermu. Masya Allah. Inilah yang kemudian membuat Amr bin As ini begitu takutnya terhadap tulang belulang tadi itu. Masya Allah. Dan hal yang sangat mengharukan adalah seketika itu juga si Yahudi tua itu lantas mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam, mas sekalian. Masuk Islamnya Yahudi tua itu karena melihat begitu adilnya hukum Islam. Masya Allah. Inilah gambaran dan contoh begitu adilnya hukum Islam dalam menangani berbagai masalah kehidupan ini. Sahabat Konsel Bertakwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penutup, Islam adalah agama sempurna. Islam adalah agama yang Allah berikan untuk menyelesaikan segala persoalan hidup. Lalu bagaimana Islam untuk menyelesaikan persoalan ini? Sebenarnya kasus yang terjadi dan melanda saudara kita di Rempang, mereka hendak digusur dan dialihkan, itu semata-mata karena mereka tidak mempunyai sertifikat. Dalam Islam ada 4 poin yang itu bisa menyebabkan seorang itu memiliki tanah, memiliki kepemilikan tanah secara sah. Yang pertama adalah dengan cara ada namanya menghidupkan tanah mati. Yang kedua adalah dengan cara membeli. Yang ketiga adalah dengan cara waris. Dan yang keempat adalah dengan cara hibah atau pemberian, mungkin oleh negara ataupun yang lainnya. Jika secara faktanya seseorang itu dalam memiliki tanah itu sudah melalui salah satu dari 4 ini, maka sebenarnya kan sudah sah bagi miliknya. Kalau di era sekarang itu digambarkan kesahannya itu, dibuktikan kesahannya itu dengan sertifikat, maka solusi kasus Rempang ini adalah seharusnya negara itu menerbitkan sertifikat kepada mereka. Dan ini sebenarnya sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Pak Jokowi ketika kampanye pada saat itu, ya. Jadi siapa yang setuju untuk dibuatkan sertifikat, kan gitu ya. Tidak lama-lama, 3 bulan itu akan terbit sertifikat. Walaupun sampai sekarang belum terbit. Yang ada justru malah digusur, ya. Mungkin ini solusi terakhir, ya. Jika pada ujungnya, pada endingnya, sahabatku, saudaraku di Rempang itu akan digusur oleh aparat, maka tunjukkanlah aja itu bukti bahwasannya Pak Jokowi pernah menjanjikan sertifikat terhadap mereka. Kalau mereka dituntut karena tidak punya sertifikat dan harus meninggalkan, maka seharusnya tuntutan itu harus diajukan kepada Pak Jokowi yang pada saat itu sudah menjanjikan, ya, sertifikat terhadap mereka, kepada mereka. Karena janji itu adalah hutang dan itu harus ditunaikan, ya. Jika kita mengharapkan keadilan di Indonesia bahkan dunia ini, maka satu-satunya solusi adalah kembali kepada Islam, kembali kepada penerapan Islam
maka keadilan sebagaimana kisah-kisah tadi, bagaimana kisah Bilal Al-Haris dan kisah seorang Yahudi yang tidak jadi digusur, ya, itu adalah contoh kecil dari keadilan Islam jika Islam itu diterapkan. Dan diterapkannya Islam itu hanyalah dengan adanya institusi negara yang dalam syariat Islam Rasulullah SAW menyebutkan institusi itu disebut dengan khilafah Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi jika engkau itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah. Beriman dan bertakwa adalah dengan kita menjalankan segala ketetapan Allah secara kafah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dari Al-Fakir ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, bila ada benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan itu pribadi kepada Allah, saya mohon ampun. Pada pemirsa sekalian, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.